Makanya Rasulullah SAW sampai mengibaratkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sesungguhnya dunia ini dipenuhi dengan perhiasan. Dunia ini perhiasan. Dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menggelapkan, hal-hal yang jenengan keretip-keretip gitu. Jenengan nek ndelok tas apik melek, jilbab apik melek. Kok gitu? Kembang apik melek gitu. Kembang kok apik meneh gitu. Ini dunia ini dipenuhi dengan perhiasan. Semuanya indah, semuanya menggerlapkan, semuanya kita pengen dapat itu semuanya. Tapi di antara semua perhiasan tersebut Rasulullah mengatakan wa khairu mata'iha, perhiasan terindah di atas muka bumi ini adalah para perempuan solihah. Jenengan sendiri itu perhiasan. Jenengan sendiri itu adalah sesuatu yang menggerlapkan. Jenengan sendiri itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Makanya para ulama mengatakan seorang laki-laki yang punya istri solihah, yang punya anak-anak perempuan solihah, punya saudara-saudara perempuan solihah, punya ibu solihah, terkumpul bagi mereka, ini mereka sudah mendapatkan sebaik-baik perhiasan di dunia. Sebaik-baik perhiasan di dunia. Tapi begitu juga sebaliknya. Perhiasan terburuk di atas muka bumi ini siapa? Perempuan yang tidak solihah. Perempuan-perempuan yang ngumbar aurat, perempuan-perempuan yang suka nyakitin hati suaminya, yang lidahnya panjang, yang lidahnya tajam, yang omongannya ndak pernah enak, yang yang ndak ada senyum sama sekali di wajah mereka, yang pelit naudzubillah, yang ndak sholat, yang ndak puasa, yang kerjaannya nyakiti sana nyakiti sini. Ini adalah seburuk-buruknya perhiasan. Dan di dalam Al-Quran disebutkan seperti apa sih perempuan kita kalau pengen jadi perempuan yang solihah itu piye carane, gimana jalannya, apa aturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala cuman ngasih pertanda 2, solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Tandanya cuman 2. Makanya saya katakan pernikahan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, an-nikahu, nikah itu barang siapa yang orang kalau menikah dia menyempurnakan setengah agamanya, setengah agamanya. Karena hakikat dari perempuan solihah ini baru bisa didapatkan, ketika mereka punya pasangan. Fasolihatu, perempuan yang solihah itu yang seperti apa? Qanitatun, perempuan yang qanitah. Qanitah ini apa? Qanitah ini adalah perempuan yang selalu menuruti apapun permintaan suaminya. Taat sama suaminya. Mah, ndak usah metu, ndak situ metu. Wes kadung macak itu wes ngene. Aku wes wes arep metu lho ya. Mang oleh, kok saiki ndak oleh. Tapi boleh. Kok sekarang ndak pakai ngenyang, Bu. Bu dibolehin berangkat. Ndak dibolehin masih wes macak ayu. Ya wes tak mulai wes ndak situ wes telepon temannya, aku ndak jadi berangkat. Qanitatun, seorang perempuan yang apapun permintaan suaminya dituruti. Angel nomor betul. Angel gampang sulit, gampang sulit. Mungkin kalau tahun pertama pernikahan, iya. Tahun kedua, iya. Tahun ketiga ini loh supaya konco karo bojone ya ditaboki, ya diseneni, ya mempertahankannya itu loh yang sulit. Makanya Rasulullah sampai mengatakan sesuatu yang paling sulit di dalam ibadah niku napa? Pernikahan kan itu ibadah. Pernikahan itu ibadah terpanjang, Pernikahan itu ibadah terpanjang. Kalau sholat dengan 5 menit, 10 menit selesai. Wudhu 5 menit, 10 menit selesai. Puasa sehari dari mulai matahari terbit sampai terbenam selesai. Tapi nek pernikahan, begitu ada ijab qabul, begitu suami mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur,
Wes, di sini kewajiban bertumpuk sebagai seorang istri. Kewajiban bertumpuk juga sebagai seorang suami. Ada kewajiban yang saling tarik ulur, nggih. Kewajiban dan juga hak. Jenengan punya hak-hak kepada suami, suami juga punya hak-hak kepada jenengan. Jenengan punya kewajiban-kewajiban kepada suami, suami juga punya kewajiban-kewajiban kepada jenengan. Nah, ibadah yang sangat panjang, nggih. Yang sulit dari setiap ibadah niku napa? Istiqomahnya, nggih. Istiqomah untuk selalu berbakti, istiqomah untuk selalu menyenangkan, istiqomah untuk selalu taat, istiqomah untuk selalu berkata yang baik, istiqomah untuk selalu tersenyum, nggih. Enak Bu, senyum di zaman kita, senyum sama suami, pahalanya luar biasa, lebih besar pahalanya jenengan senyum sama suami ketimbang jenengan adep-adepan sama Ka'bah. Lebih besar pahalanya ngelihat kepada suami, nggih. Sing sik duwe bojo ditelok terus Ka'bahku ini Ka'bahku ini lebih besar pahalanya saya ngelihat suami ketimbang ngelihat Ka'bah. Sing rondo-rondo piye Kak? Wes bang gitu. Sudah selesai jatah ibadahnya, nggih. Disyukuri, dijalani, nggih. Disyukuri, dijalani, lakukan yang terbaik. Apa berarti kita sudah tidak bisa jadi perempuan yang solihah lagi? Apa berarti kita sudah tidak bisa berbakti lagi sama suami? Bisa Bu, tetap bisa, tetap panjang. Lek jenengan masih pengen bersama-sama, sebagaimana bersama-sama di dunia, pengen juga bersama-sama di akhirat, masih tetap bisa berbakti kita kepada mereka. Rutin ziarah, rutin sedekah atas namanya, rutin jaga anak-anak niatnya ya. Iki anak-anakmu sudah jenengan tinggal tak didik sing apik, tak jadikan anak-anak yang ngerti agama, tak jadikan anak-anak yang ngerti berbakti kepada engkau, tak jadikan anak-anak yang paham gimana caranya jalan menuju surga, gimana caranya menghindar dari neraka, gimana jadi anak-anak yang baik, yang bermanfaat untuk diri mereka secara pribadi dan untuk seluruh anggota keluarganya. Syukur-syukur lek bisa sampai untuk orang lain, nggih. Soleh itu artinya baik. Jadi orang itu yang wajib itu jadi orang baik, tidak wajib jadi orang kaya, tidak wajib menjadi orang yang berpangkat tinggi. Yang wajib apa? Yang wajib jadi orang baik, nggih. Orang miskin, jadilah orang miskin yang baik. Jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang baik. Oh, jadi orang berpangkat, jadilah orang berpangkat yang baik. Tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Di sini kita akan jadi orang yang selamat. Lek enggak, nggih, kebalikan dari soleh niku toleh, nggih. Mirip, yang satu pakai shot, yang satunya lagi pakai tok, nggih. Tok shot sama tok. Ini kebalikannya. Toleh ini apa? Toleh ini ya semua yang yang berlawanan sama kesolehan namanya toleh. Orang toleh tidak mungkin selamat. Nah, dunia lo tidak mungkin selamat. Nggih. Di dunia saja tidak mungkin selamat, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Fasholihatu qanitatun. Nggih. Jadi ini catatannya adalah orang yang selalu, sebagai seorang istri adalah istri yang nuruti apapun perkataan suami. Makanya guru saya mengatakan rezeki terbesar yang didapatkan oleh seorang laki-laki ketika mereka mendapatkan istri yang solihah. Istri yang solihah adalah nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh seorang laki-laki setelah nikmat Islam. Jadi setelah nikmat Islam apa? Laki-laki kalau mau dapat nikmat besar setelah mereka masuk ke dalam agama Islam atau mereka terlahir di dalam agama Islam, rezeki terbesarnya adalah dapat istri yang baik, istri yang solihah. Nah, rezeki kebalikannya, seburuk-buruknya atau musibah terbesar dari laki-laki setelah musibah kekafiran, setelah musibah kekafiran itu apa? Dapat istri yang enggak solih. Jangan sampai kita jadi musibahnya suami.
Jangan sampai kita jadi balak buat suami. Jangan sampai kita jadi perempuan-perempuan yang bukannya bawa kebaikan tapi bawa keburukan. Jangan sampai. Nggih. Fasolihatu qanitatun. Setelah itu apa? Nggih. Tanda solihah yang kedua apa? Hafidhatun lil ghaibi. Bima hafidhallah. Tapi catatannya di sini adalah bima hafidhallah. Menjaga, nggih. Menjaga apapun yang ada pada diri suami, nggih. Ketika mereka tidak ada, ketika mereka tidak bersama kita, perempuan ini menjadi perempuan yang bisa jaga nama baiknya suami, bisa jaga hartanya suami, bisa jaga harga dirinya dia sebagai seorang wanita yang bersuami, bisa jaga aibnya suami. Jadi apapun yang ada kekurangannya pada suami ini ditutup oleh perempuan tersebut. Makanya ibaratnya di dalam Al-Quran itu perempuan itu libasukum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai para suami, kalian itu adalah pakaiannya istri dan istri adalah pakaiannya suami. Oke. Perempuan adalah bajunya suami. Oke. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang ngumbar aib dari suami kita. Oke. Jangan sampai kita ngomong, karena orang kalau sudah rumah tangga, eleke kan ketok kabeh. Ngene mboten? Kan pas waktu pacaran dulu atau pas waktu ta'aruf dulu, sing ketok apike tok, nggih to? Oh, itu laki-laki itu idaman saya yang mana? Itu yang pinter joget itu loh. Yang pinter nyanyi itu loh. Yang suaranya bagus itu loh. Yang badannya wah, kekar, tinggi, putih, mancung, mukanya bule-bule dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang menarik secara dohir, secara dohir. Dan laki-laki ataupun perempuan satu sama lain itu tertariknya mesti pertama secara fisik. Tapi begitu masuk ke dalam pernikahan, masuk di dalam pernikahan kebuka kabeh, terbuka semuanya. Penutup yang menutupi keburukan mereka. Sesuatu yang kita tidak melihat, sesuatu yang kita tidak ketahui sebelum kita berumah tangga, kebuka semuanya. Kebuka semuanya. Bibirnya tok yang seksi, tapi ngomongnya kasar banget. Badannya tok yang besar, seakan-akan bisa jagain saya. Ternyata bukan jagain saya, tapi malah mukulin saya. Kasar sama anak-anak, kasar sama istri dan lain sebagainya. Ini kita untuk pertama kali, kita sebagai perempuan solihah harusnya nutupin dulu, diingatkan, dibenak nih, diluruskan sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan kita. Tapi kalau sudah melampaui batas, yang sampai mukul secara fisik, ngomong yang nggak benar, terus yang sampai melukai dan lain sebagainya, jenengan harus bersuara, jenengan harus bersuara. Kita sebagai perempuan, karena secara fisik memang lebih lemah dibandingkan laki-laki, tapi secara agama tidak ada tempat bagi laki-laki yang seperti itu untuk menjadi sosok seorang suami. Sak ganteng-ganteng, sak sugih-sugih, mau itu mereka adalah laki-laki sesempurna apapun secara finansial ataupun secara fisik, tapi kalau sudah kasar sama seorang perempuan, tidak ada tempat bagi mereka untuk kelayaan bagi mereka untuk menjadi sosok seorang suami. Harus bersuara, harus bersuara. Jadi di sini fasol hafidhatun lil ghaibi, dijaga hartanya suami, dijaga aibnya suami, dijaga keburukannya suami, dijaga hal-hal yang tidak patut untuk kita katakan di luaran, ini harus kita jaga. Karena ini, tapi catatannya di sini apa? Bima hafidhallah, taat sama mereka, jaga rahasia mereka selama itu ada di dalam batasan-batasan agama. Kita wajib taat sama suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan, selama suami tidak memerintahkan kepada keburukan. Karena kaidahnya la ta'ata li makhluqin lima asyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk manapun, sama manusia siapapun, baik itu orang tua ataupun juga suami, kalau memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Dulunya sebelum nikah jilbaban, bernikah dibuka jilbabnya.
Boleh apa enggak? Ditaati, enggak boleh, nggih. Enggak boleh, nggih. Enggak boleh sama sekali. Jadi apapun yang menjadi batasan-batasan agama ini harus kita ketahui. Nah, karena kalau misalkan kita nggak ngerti tentang batasannya, kita nggak ngerti sampai mana aturan saya untuk taat kepada para suami kita.